Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deman Setiawan dari kelas 11 TKRO 1 nomor absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kelistrikan dan starter pada kendaraan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem kelistrikan pada kendaraan. Sistem kelistrikan mobil adalah rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjelaskan sebuah fungsi tertentu pada sebuah mobil. Cara ini terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya sistem starter, sistem pengapian, dan sistem pengisian dan sistem indikator. Sistem starter yaitu rangkaian listrik untuk menghidupkan mesin. Di dalamnya terdiri dari banyak komponen seperti kunci kontak, baterai, sikrut, dan relay. Sistem pengapian yaitu rangkaian listrik untuk menghasilkan percikan api kecil seperti pada busi, transistor, dan kondensor. Sistem pengapian yaitu rangkaian listrik yang mengubah energi kinetik kendaraan menjadi tenaga listrik. Sistem indikator atau peringatan yaitu rangkaian listrik yang menjadi peringatan adanya kesalahan indikator. Ini biasanya berupa lampu-lampu yang ada pada speedometer atau layar multi information display. Contoh indikator ABS untuk memastikan sistem pengereman ini aktif. Indikator start belt warning menandakan sabuk keselamatan tidak dipakai. Indikator check engine menandakan ada masalah pada elektrikal. Indikator oil memberitahu pengendara bahwa oil telah turun drastis dan minta segera diisi. Indikator SRS airbag karena ada sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tombol start belt. Indikator suhu menyala menunjukkan terjadi panas berlebih pada ruang mesin dan yang lain. Berikut ini adalah beberapa komponen utama sistem kelistrikan. 1. Baterai. Mobil Anda memiliki satu atau lebih baterai untuk menyimpan listrik. Sistem starter membutuhkan banyak daya yang diambil dari baterai. Setelah mesin menyala, alternator mulai mengisi ulang baterai. Mobil listrik menggunakan banyak baterai yang dirancang untuk digunakan sampai sebagian besar daya yang digunakannya terkuras. Baterai menghidupkan motor listrik sehingga tidak ada menghidupkan mesin. 2. Alternator menghasilkan tenaga saat mesin bekerja. Biasanya digerakkan oleh sabuk di bagian depan mesin. Daya yang dihasilkan oleh alternator digunakan untuk mengisi daya baterai mobil dan menjalankan komponen listrik mobil. Ketika banyak komponen listrik yang digunakan dan mesin berjalan lambat seperti saat mesin idle, baterai dapat membantu mengoperasikan mobil. 3. Sekring, pemutus arus listrik dan relay. Sekring dan pemutus sirkuit dirancang melindungi komponen listrik dan menghentikan aliran listrik jika terlalu tinggi. Relay digunakan untuk menghidupkan dan mematikan daya menggunakan sumber daya sekunder. Sereloid starter adalah relay besar yang menggunakan daya dari saklar kunci untuk menyalurkan flash yang jauh lebih besar untuk menjalankan starter. Resembling
terlihat seperti kabel dan akan meleleh untuk menghentikan aliran daya seperti sekring. 4. Warning pengabelan listrik pada mobil dibawa melalui kabel, yaitu serangkaian warning. Semakin tebal kawat, semakin banyak daya yang bisa dibawa lampu. Bola lampu di mobil Anda mungkin jenis layar LED untuk kendaraan atau xenon untuk output cahaya yang lebih besar. Sensor mengambil pengukuran dari different untuk mengomunikasikan pengukuran ini ke komputer yang kemudian menyesuaikan rasio bahan bakar dengan udara untuk menjaga mobil berjalan secara efisien. Selanjutnya, motor starter. Mesin menggunakan motor starter listrik untuk membalikan motor. Ketika starter dihidupkan, ia memutar roda yang disebut roda gila atau plat gigi untuk menghidupkan mesin. Selanjutnya, ada juga komponen kelistrikan pada mobil. Dengan adanya sistem kelistrikan pada mobil akan lebih efisien dan nyaman ketika digunakan. Bagian atau fitur mobil dapat berfungsi dengan baik dengan adanya sistem ini. Meskipun demikian, ternyata sistem kelistrikan tidak sesederhana yang dibayangkan. Terdapat banyak komponen yang cukup rumit pada sistem listrik mobil. Apa saja? 1. Suplai arus. Komponen kelistrikan yang pertama adalah suplai arus. Komponen suplai arus merupakan komponen yang menjadi sumber arus listrik bagi komponen lainnya. Suplai arus memiliki dua bagian utama, yaitu baterai dan alternator. Kedua part ini mempunyai arus bagi komponen mobil lain seperti AC, audio, serta jenis lampu lainnya. Jumlah baterai dan kapasitas alternator disesuaikan dengan kebutuhan serta fungsi listrik pada mobil. Semakin besar listrik yang dibutuhkan, maka jumlah baterai yang digunakan semakin banyak. 2. Output. Komponen ini berikutnya yang harus ada dalam sistem kelistrikan mobil adalah output. Output merupakan hasil dari sistem kelistrikan mobil seperti lampu LED, audio, LED unit, AC, klakson, dan sebagainya. Output juga merupakan satu kesatuan dengan komponen input. 3. Input. Seperti yang kita bahas sebelumnya, sistem output tidak bisa dilepas dari sistem input. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahkan komponen input juga mempengaruhi komponen kelistrikan yang lain. Keaktifan seluruh kelistrikan mobil ditentukan oleh komponen input. Komponen input dapat diaktifkan secara manual oleh pengemudi maupun aktif otomatis oleh sistem. Komponen yang perlu diaktifkan secara manual antara lain tombol clock switch, serta saklar, sedangkan komponen yang tidak aktif secara otomatis antara lain sensor dan indikator yang dipengaruhi oleh komputeransi kendaraan. Nah, ketika komponen input tersebut diaktifkan, maka sistem listrik akan menyala. Begitu juga sebaliknya, ketika komponen input mati, maka sistem kelistrikan akan berhenti. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen input berfungsi untuk menyambung serta memutus aliran listrik ke perangkat. 4. Wiring harness. Komponen kelistrikan mobil berikutnya adalah wiring harness.
Wiring harness atau rangkaian kabel berfungsi untuk mengalirkan arus dari sumber listrik ke perangkat yang memerlukan rangkaian kabel ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga ketika terjadi kerusakan pada salah satu kabel, maka seluruh komponen kabel harus diganti. Berapa contoh wiring harness pada kelistrikan mobil antara lain rangkaian AC, audio, serta mesin. 5. Sistem kontrol. Terakhir ada juga sistem kontrol yang merupakan salah satu komponen kelistrikan mobil. Komponen ini merupakan komponen yang wajib pada mobil yang memiliki sistem komputerisasi. Pada mobil jenis ini, rangkaian kelistrikan dihidupkan dan dimatikan prosesor komputer, sehingga tidak ada komponen input atau tidak dibutuhkan. Contohnya adalah sistem penerangan ABS atau livery, headlamp, transmission control, module, dan sejenisnya. Sistem kontrol pada kelistrikan mobil bekerja sendiri secara otomatis, sehingga tidak membutuhkan peran atau kontrol dari pengemudi. Seluruh komponen di atas dapat bekerja sendiri masing-masing, saling terkait dan berhubungan. Jadi, jika salah satunya bermasalah, maka dapat mempengaruhi kinerja komponen lain. Misalnya, ketika AC tidak menyala, mesin tidak bisa dihidupkan, atau klakson mati. Artinya, ada sistem kelistrikan yang bermasalah. Segera bawa ke bengkel resmi untuk mengatasi hal tersebut agar tidak merambat ke masalah kelistrikan yang lain. Pasalnya, kelistrikan mobil yang bermasalah dapat membahayakan keselamatan pengendara. Selain itu, hindari mengutak-ngatik kelistrikan mobil jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentang mesin dan listrik mobil sama sekali. Tidak searah saja, ada ahlinya yang lebih paham mengenai kelistrikan. Jika kegagalan dalam penanganan kelistrikan, maka dampak kerusakannya yang ditimbulkan akan lebih besar. Sejauhnya kita dapat membahas mengenai B. Sistem starter. Dinamo atau lebih kita kenal sebagai motor starter pada kendaraan mobil ini berfungsi untuk memutar mesin kendaraan untuk pertama kali. Lebih tepatnya fungsinya sebagai pemutar gigi flywheel untuk menggerakkan atau menyalakan mesin mobil. Penggerakan mesin tersebut berasal dari perubahan energi listrik ke energi gerak. Untuk cara kerjanya yaitu merubah aliran arus listrik dan positif baterai untuk dijadikan menjadi energi mekanik. Selanjutnya saya akan membahas komponen-komponen pada sistem starter kendaraan. 1. Solenoid. Adapun yang pertama terdapat di starter mobil adalah solenoid atau bisa disebut dengan saklar magnet. Untuk mengakses adalah melepaskan serta menghubungkan gigi pinion ring gear fuel. Selain itu, solenoid juga bekerja untuk mengalirkan arus listrik pada bagian starter melalui terminal utama dengan arus yang cukup besar. 2. Armatur. Komponen starter mobil selanjutnya adalah armatur.
Dengan adanya komponen ini membuat energi listrik dapat diubah menjadi energi mekanik atau energi gerak. Energi ini berbentuk dalam energi putar. Komponen ini juga masih terbagi menjadi beberapa komponen lagi, yaitu komutator, anti armatur, poros armatur, dan kumparan armatur. 3. Komutator. Untuk komponen starter mobil ketiga adalah komutator, yang dimana fungsi dari mengalirkan arus listrik menuju armatur dengan proses tersebut sehingga terjadilah putaran. 4. Sikat. Sikat adalah suatu komponen starter mobil yang memiliki fungsi untuk mengalirkan tenaga listrik menuju armatur dari kumparan medan. Setelah berada di armatur, salurkan kembali menuju massa melalui komutator. Starter sendiri merupakan sebenarnya ada 4 buah sikat yang telah terbagi menjadi 2, yaitu sikat negatif dan sikat positif. Untuk sikat negatif memiliki fungsi untuk mengalirkan arus ke massa, dan untuk sikat positif mengalirkan arus menuju ke armatur atau first coil. 5. Kumparan medan. Jadi kumparan medan adalah inti katup yang bahannya berasal dari besi, terdapat lilitan kumparan yang dapat menghasilkan magnet medan pada saat dialiri arus. Maksudnya membangkitkan tenaga magnet yang bahannya terdiri dari tembaga dengan bentuk lempengan, tujuannya agar arus listrik yang besar dapat mengalir melewatinya. 6. Coupling starter. Adapun fungsi dari komponen ini adalah sebagai alat untuk memutar daya putar dari armatur shart ke bagian flywheel dengan bantuan roda gigi pinion. Dengan melakukan hal tersebut, maka menghasilkan flywheel juga ikut melakukan putaran. Masih ada juga fungsi lainnya, yaitu mencegah kerusakan pada starter mobil. Selain ada putaran mesin terlalu tinggi, maka komponen tersebut akan memutar bagian komponen gigi pinion. Adapun letak gigi pinion adalah pada bagian poros armatur yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara putaran poros armatur dengan kumparan roda flywheel. Dengan proses tersebut menjadikannya poros armatur dapat berpindah menuju poros engkol. Yang ke-8, tuas penggerak. Jadi fungsi dari komponen ini adalah sebagai pendorong untuk gigi pinion agar bisa berhubungan langsung dengan flywheel saat menghidupkan tombol starter.
untuk prosesnya adalah menghubungkan atau mendorong pinion gear menuju arah posisi yang ada dengan ring gear yang terletak pada belly wheel. Selain sebagai penghubung, fungsi juga untuk melepaskannya. Kemudian kerusakan dan perawatan. 1. Plunger. Periksa kerusakan plunger, ganti bila perlu. 2. Mechanic switch, magnet switch. Dorong plunger dan bebaskan. Harus kembali cepat ke posisi semula, ganti bila perlu. Ke pull in coil open circuit test. Periksa continuous terminal S1 dan M2 jika ada. Continuous coil putus dan harus diganti. 4. Hold in coil open circuit test. Periksa hold in coil open charge test. Periksa continuous terminal S1 dan coil test. Jika tidak ada continuous coil open dan harus diganti. 5. Barcode bushing belakang. Periksa bushing dari kerusakan atau kalau rusak bisa diganti bila perlu. Brush. Periksa kerusakan brush, ukur panjang brush, jika bawah limit ganti brush, akses limit dari manual book. Periksa juga brush ring dari keausan atau rusak, ganti bila perlu. 6. Brush holder. Periksa brush holder dari kerusakan yang membuat brush holder tidak bergerak lancar. Periksa kontinuitas antara sisi plus dan min. Bila ada kontinuitas isolasi rusak dan harus diganti. 7. Armatur. Yang pertama, kita harus periksa komutator dari debu atau terbakar, perbaiki dengan amplas. Dan kedua, periksa keausan atau tidak merata ukur. Keovelan menggunakan dial guide. Limit sama dengan 0,1 mili. Ukur kedalaman isolator komutator, limit 0,5 mm. Ukuran diameter komutator. 2. Akses standar dari manual book. Ganti armatur jika di bawah limit. Dan periksa kontinuitas komutator serta armatur core jika ada kontinuitas, ganti armatur. Serta periksa kontinuitas antara seng magnet. Jika tidak ada kontinuitas, maka open
circuit, ganti armatur. 8. Gear, periksa internal gear dan panel trigger dari keausan dan rusak, ganti bila perlu. 9. Pinion dan overrunning torch, periksa pinion dari keausan dan rusak, periksa loop up, pastikan berputar lembut di semua arah, ganti bila perlu. Periksa gigi splint dari keausan dan kerusakan, ganti bila perlu. Kemudian periksa pinion bergerak lembut. 10. Needle bearing, periksa needle bearing dari keausan dan rusak, ganti bila perlu. Steering system test dibagi menjadi 4, yaitu pull in test, hold in test, plunger and pinion redstone test, tes kerja tanpa beban. RIP, memperbaiki sistem pengapian elektronik forward prosedur, perbaikan atau busi tidak keluar bunga api. 2. Lakukan spark test pada seluruh busi tidak keluar bunga api. Jika tidak, ganti busi pada tiap silinder yang malfungsi. Pada kontinuitas push and coil, apakah ada kontinuitas? Jika tidak, maka ganti fuse ignition coil dengan kapasitas A sesuai spesifikasi. Periksa input dan fuse pada box ignition coil, apakah ada tegangan baterai? Jika tidak, perbaiki wiring dari baterai dan fuse bring. Periksa tegangan input dan ignition coil. Kemudian periksa ignition coil menggunakan coil tester atau dengan cara mengganti ignition coil yang normal. Kemudian periksa resistensi cam sensor dan cap sensor serta wiring dan kondensor sensor. Kemudian lain dapat membaca pada manual book. Pemeriksaan spark plug, periksa kode busi, sesuaikan dengan spesifikasi. Apabila kode tidak sesuai, mesin tidak bekerja normal dan akan timbul gangguan mesin dalam jangka waktu dekat. Contohnya kode busi NGK KR6A 10 busi. Pengapian elektronik harus memiliki kode R, resistanse 10 celas, elektroda sebesar 1 mm. Pemeriksaan ignition coil, periksa kondisi visual ignition coil dari kerusakan, selonsing dan terminal korosi. Pemeriksaan ignition timing, hidupkan mesin mencapai temperatur kerja, matikan seluruh beban listrik, periksa putaran idle, beban listrik mesin, dan periksa sinyal data dari cam sensor dan TKP sensor. Power flash test digunakan saat mesin bergetar untuk mengetahui kerja pengapian dari silinder. Semua itu dapat menggunakan skin tool untuk mengetahui kerusakan-kerusakan yang ada. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.